Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad alayma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tersurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai paduan kehidupan, dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat, ya, Majelis Ngaji Subuh TV yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insyaallah dimuliakannya, itu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Insya Allah di sesi Ngaji Subuh TV, ya, berkenaan dengan, ya, kajian sejarah peradaban Islam ini, kita akan membahas berkenaan dengan, ya, tema yang cukup ini, ya, hangat dan juga bahkan mungkin panas, ya, jika kita bahas di kesempatan di pagi hari ini, berkenaan dengan kapan Palestina merdeka, membebaskan Baitul Maqdis, perspektif historis. Ya, kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara berkenaan dengan tema yang kita angkat di pagi ini, berkenaan dengan kapan sesungguhnya Palestina merdeka, begitu ya. Karena semenjak tahun 1917, ya, lebih tepatnya tanggal, ya, 2, ya, November tahun 1917 ada deklarasi Balfour. Berarti sudah sekira 106 tahun, ya, bahwasanya, ya, pengukuhan, ya, keberadaan dari entitas negara Zionis itu sudah dicanangkan kali pertama oleh kerajaan Inggris. Jadi kemarin nih Kang, ya, Kang Supri, ya, kemarin tanggal 2 November itu adalah peringatan 106 tahunnya, ya, perencanaan penumbuhan negara Zionis Yahudi, di mana di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, jadi setidak-tidaknya hal yang terukur itu berkenaan dengan perencanaan dan penumbuhan terkait dengan entitas negara Zionis itu sudah dirancang oleh para pemenang perang. Karena semenjak tanggal, ya, 2 November tahun 1917 itulah kemudian perencanaan penumbuhan negara Zionis itu bermula. Berikutnya kalau kita perhatikan semenjak tahun 1920, ya, sejak kerajaan Inggris ditetapkan oleh pihak lembaga bangsa-bangsa sebagai pihak yang mendapatkan mandat untuk mengurusi keberadaan Palestina, maka sejak itu pula kemudian kerajaan Inggris memfasilitasi, ya, imigrasi besar-besaran, ya, kalangan Yahudi dari seluruh dunia, khususnya Yahudi Askenazim, Yahudi Eropa, untuk berdatangan untuk berpindah tempat menuju Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian juga, ya, ketika mandat Inggris berakhir pada tahun 1947 dan kurang lebih, ya, beberapa bulan berikutnya, ini kemudian, ya, ada upaya serangan-serangan dan upaya untuk pengusiran, ya, Muslimin Arabia Palestina, ya, itu dari Baitul Maqdis oleh, ya, anasir-anasir, ya, militer dari kalangan Zionism, ya, diantaranya adalah Haganah. Haganah itu adalah paramiliter Zionis yang akhirnya membentuk IDF atau Israeli Defense Force, atau
angkatan bersenjata ya pertahanan keamanan negara Zionis Yahudi Israel. Nah ini yang kemudian kita perhatikan lebih lanjut. Sampai kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion memproklamirkan berdirinya entitas negara Zionis Yahudi di Baitul Maqdis Palestina. Dan sejak itu pula kemudian pertumbuhan dari entitas negara Zionis tadi ini menjadikan negeri Muslim Palestina hingga hari ini ya terenggut kemerdekaannya. Maka insya Allah kita coba akan telah ya bagaimana kemudian upaya yang harus kita perjuangkan untuk membebaskan Palestina, tentu dalam sudut pandang kajian atau tinjauan kesejarahan. Dari sejarah kita bisa belajar bagaimana upaya kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Berbicara berkenaan dengan keberadaan Baitul Maqdis, maka kita bisa mengetahui ya bagaimana kemudian kedudukan Baitul Maqdis sebagaimana yang kemudian telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bahwa keistimewaan dan keutamaan Baitul Maqdis itu merupakan kiblat pertama di antara orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, bahwasanya keberadaan Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya itu pun merupakan bait Allah yang kedua yang dibangun oleh ya Adam alaihissalam. Rasul katakan bahwa bait Allah yang pertama itu adalah Baitullah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, dan bait Allah yang kedua itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Jarak di antara kedua bait Allah tadi, jarak di antara dua masjid tadi itu hanya berkisar kurang lebih 40 tahun saja. Itu yang dinyatakan oleh baginda Nabi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya keberadaan Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya ini merupakan haram asyarif yang ketiga setelah kota Makkah Al-Mukarramah dengan keberadaan Baitullah Ka'bah dengan Masjidil Haramnya. Kemudian yang kedua ya dengan keberadaan kota Madinah, di situ ada ya Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, sekaligus juga makam baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ya haram asyarif yang ketiga atau tanah suci ketiga di antara orang-orang beriman itu adalah Baitul Maqdis Yerusalem Palestina dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Makanya kemudian baginda Nabi sempat kemudian berwasiat kepada kita, apabila kemudian kita menunaikan sholat ataupun beribadah di haram asyarif yang ketiga di Baitul Maqdis Yerusalem Palestina di Masjidil Aqsa, maka Allah akan melipat gandakan setiap amal yang kita tunaikan itu dengan 500 kali kebaikan. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian kalau kita hari ini tidak menunjukkan bentuk kepedulian kita kepada Baitul Maqdis Palestina, maka patutlah kemudian kita menunggak ya pada diri kita. Kalau kita tidak peduli, acuh ataupun abai terkait dengan keberadaan Palestina, dengan keberadaan Baitul Maqdis dan Aqsa di dalamnya, maka itu sudah menjadi satu di antara tanda-tanda munafik. Jadi bagi kita kaum muslim, kita harus menunjukkan keberpihakan dan kepedulian kita ya sebagai sosok mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya terkait dengan keberadaan Palestina. Karena apa? Karena Palestina ini dengan keberadaan Baitul Maqdis di dalamnya ya, keberadaan Aqsa di dalamnya ini merupakan hal yang istimewa dalam tinjauan syariat, dalam tinjauan ya keimanan keislaman kita, karena Rasul telah menetapkan bahwasanya Baitul Maqdis ini merupakan kiblat yang pertama di antara kaum muslim, bait Allah yang dibangun kali kedua di permukaan bumi Allah ini, dan yang ketiga ini adalah tanah suci ketiga kaum muslim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dikaruniai salah satu di antara mukjizat besarnya. Ya, kita sudah sangat paham bahwasanya mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran Karim. Dan yang kedua, menurut para fuqaha, mukjizat terbesar berikutnya setelah Al-Quran itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Disebut sebagai peristiwa yang sangat besar tadi begitu ya, sampai para fuqaha menyatakan jika seandainya tidak ada Al-Quran sebagai mukjizat besar Rasulullah SAW, maka mukjizat terbesar baginda Nabi itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang hanya diberikan kepada Muhammad SAW. Ya, tidak pernah diberikan kepada para nabi Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW. Memang ada nabi yang diisrakan, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam dari wilayah Kan'an ke wilayah Teluk Aqabah.
Kemudian juga ada yang dimi'rajkan yaitu Isa bin Maryam ketika beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa penyaliban. Namun peristiwa Isra wal Mi'raj, satu rangkaian dalam satu kesatuan Isra dan juga Mi'raj hanya diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada para nabi atau Rasulullah yang lain. Makanya kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya peristiwa Isra wal Mi'raj ini dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra'a bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Yerusalem Palestina. Dan kita mengetahui bahwa keberadaan Aqsa di dalamnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai negeri yang diberkahi. Keberkahan yang pertama yang disebutkan oleh para fuqaha dan para mufassirin bahwa di wilayah Aqsa itulah, di wilayah Baitul Maqdis Palestina itulah kemudian tempat lahir dan amal perjuangan sekaligus juga wafatnya para nabi Allah yang diutus untuk kalangan Bani Israel. Kemudian yang kedua, wilayah yang disebut sebagai Aqsa, wilayah yang disebut sebagai Baitul Maqdis, wilayah yang disebut sebagai Yerusalem dan Palestina pada umumnya, ini merupakan wilayah yang sangat berkah karena kesuburan tanahnya. Makanya kemudian kita mengenal istilah ya fertile crescent ataupun bulan sabit subur yang meliputi wilayah Al-Quds dan sekelilingnya. Itu makna keberkahan yang dimaksud. Bahkan secara geopolitik ya kalau kemudian kita lihat berkenaan dengan keberadaan dari wilayah Palestina secara mapping, secara pemetaan wilayah Palestina dan sekelilingnya itu di wilayah Syam, ini wilayah yang sangat strategis bagi geopolitik dunia, termasuk juga dari sisi berkenaan dengan penempatan terkait dengan konsentrasi kekuatan angkatan bersenjata. Karena apa? Karena keberadaan Palestina benar-benar ada di tengah-tengah di antara ya pemetaan wilayah teritorial di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ke wilayah utara itu langsung ke wilayah Eropa. Ke wilayah timur itu memasuki wilayah Asia. Ke wilayah selatan dan menuju ke arah wilayah barat daya itu menuju masuk wilayah Jazirah Arabia dan juga menuju wilayah yang kita ketahui sebagai benua Afrika. Dan ketika menuju ke wilayah barat, maka itu adalah lautan Mediterania langsung menembus ke wilayah Eropa Selatan dan juga ke wilayah Eropa Barat. Ini menunjukkan letak strategis dari keberadaan bumi Islam Palestina. Itu makna keberkahan yang dimaksud. Makanya kemudian juga kita bisa mengetahui berkenaan dengan keutamaan keistimewaan dari keberadaan Baitul Maqdis Palestina yang dimaksud. Bahkan kemudian Rasul katakan ya di akhir zaman nanti berkenaan dengan pasca ya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari Baitul Maqdis Yerusalem Palestina ini akan muncul apa yang disebut sebagai At-Taifah Al-Mansurah, At-Taifah Al-Zahirah, kelompok yang kemudian akan dijaga dan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan Baitul Maqdis Palestina begitu ya dengan Masjidil Aqsa di dalamnya ini adalah awal mula atau nuqtah ibtida At-Taifah Al-Mansurah, At-Taifah Al-Zahirah. Ketika apa? Ketika ada di antara kaum muslim menjadikan keberadaan Al-Quds Baitul Maqdis Palestina sebagai awal mula kemunculan dari kelompok di antara kaum muslim tadi. Rasul katakan bahwa kelompok yang dimaksud itu pada awalnya itu akan muncul di Al-Quds, akan muncul di Baitul Maqdis, kemudian menyebar di sekeliling Baitul Maqdis dan menyebar ke negeri-negeri kaum muslim pada umumnya. Nah inilah kelompok yang kemudian disebut oleh baginda Nabi sebagai At-Taifah Al-Mansurah, At-Taifah Al-Zahirah. Kelompok ini yang nanti di akhir zaman akan menzahirkan Islam, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegaknya kepemimpinan Islam di akhir zaman. Selain itu kemudian juga kita mengetahui bahwasanya keberadaan Baitul Maqdis Palestina disebut sebagai Ukru Darul Islam atau
pusat kuasa Islam, pusat pemerintahan Islam yang menunjukkan indikasi ataupun korinah akan wujudnya asimah daulah mutaakhir atau pusat pemerintahan, pusat negara ataupun ibu kota negara Islam di akhir zaman nanti. Setelah apa? Tentu setelah keberadaan Palestina dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh kaum muslim, berhasil difutuhati, berhasil dimerdekakan oleh kaum muslim, maka keberadaan Baitul Maqdis akan menjadi asimah daulah mutaakhir. Rasul katakan, jika seandainya kuasa dari kaum muslim telah sampai ke Baitul Maqdis dan mempusakai keberadaan Baitul Maqdis sebagai ukru darul Islam, maka pusat pemerintahan Islam tidak akan lagi keluar selama-lamanya. Ya, kalau kita lihat dari kajian historiografi begitu ya, pusat pemerintahan Islam itu bermula semenjak Rasul berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, dan kota Madinah diposisikan oleh baginda Nabi sebagai asimah daulah, sebagai pusat negara Islam. Dan setelah itu kemudian ya berpindah sesaat ke kota Kufah pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian berpindah ke Damsyik, Damaskus, Suriah pada era kepemimpinan dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi. Setelah itu kemudian berpindah ke wilayah Baghdad dengan kepemimpinan Abul Abbas al-Safa dan juga Abu Ja'far al-Mansur, dan setelah itu kemudian berpindah ke Kairo setelah ya Malik Ruknuddin Baibars al-Mundukdari menyatakan bayat iqad kepada Al-Muntansir Billah Al-Abbasi. Dan setelah itu pada tahun 1517 pusat kuasa pemerintahan Islam berpindah ke Istanbul setelah Yafuz Sultan Selim Al-Awwal bin Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed mempusakai keberadaan Daulah Utsmaniyah sebagai khalifah, sebagai kehalifan Islam, maka pusat pemerintahan Islam berpindah dari kota Kairo ke kota Istanbul. Nah, di akhir zaman ya pusat pemerintahan Islam terakhir setelah kemudian berkeliling di wilayah Syam, maka kemudian terwujud di wilayah Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis sudah dipusakai sebagai asimah daulah, maka pusat pemerintahan Islam tidak akan pernah lagi keluar dari kota Yerusalem, tidak akan pernah keluar lagi dari Baitul Maqdis. Itu yang kemudian dinyatakan oleh Rasul bahwasanya keberadaan Baitul Maqdis akan menjadi asimah daulah mutaakhir. Kita lihat ya bagaimana kemudian keberadaan Muhammad SAW yang pada waktu itu beliau ini sebagai pemimpin di antara orang-orang beriman. Maka kita mengetahui ya pada tahun sekira 610 Miladia, sekira usia baginda Nabi 40 tahun ya, 6 bulan 21 hari, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu melalui perantaraan dari malaikat Jibril alaihissalam di kota Makkah Al-Mukarramah, lebih tepatnya di Jabal Nur di Gua Hiro. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus juga Rasul Allah dengan turunnya risalah Islam berupa Al-Qur'anul Karim kepada Muhammad SAW. Ya, jadi itu peristiwa ya yang kemudian disebutkan terjadi pada tanggal 17 Ramadan begitu ya, 13 tahun sebelum peristiwa hijrah. Disitulah kemudian Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan juga Rasul Allah. Kemudian ya sekira 10 tahun berikutnya ya, pada ya 10 tahun masa kenabian Muhammad SAW pada waktu itu, beliau mendapatkan anugerah luar biasa untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai nabi dan juga Rasul Allah terbesar di antara para anbiya, di antara Rasul Allah, pemimpin penghulu para nabi di antara para nabi dan Rasul Allah. Maka kedudukan khataman nabiyyin, kedudukan penutup para nabi, penyempurna risalah Allah yang turun ke antara umat manusia, itu ditandai dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ya, Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Makkah menuju kota Yerusalem Palestina.
Di situ kalau kita perhatikan lebih lanjut, bahwasanya keberadaan Baitul Maqdis, keberadaan Palestina dengan keberadaan Al-Quds, ya, Aqsa, ya, di dalamnya, maka kita bisa mengetahui ya apa yang kemudian dinukil oleh Ibnu Abbas, yaitu ya sosok yang kita ketahui sebagai fuqaha di antara para sahabat, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisy. Abdullah bin Abbas itu kemudian mengisahkan berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika berakhirnya Isra, ya, berakhirnya ya perjalanan baginda Nabi dalam suatu malam dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina, maka saat di Palestina di Masjidil Aqsa, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dikisahkan, ya, sebagaimana penuturan dari Ibnu Abbas, bahwasanya baginda Nabi bertemu kembali dengan para nabi dan para rasul Allah yang diutus kepada umat manusia, terlebih khusus para nabi, para rasul yang diutus ke kalangan Bani Israel, yang dulu mereka itu ya lahir, berjuang, berdakwah dan wafat di wilayah Baitul Maqdis Palestina. Dikisahkan ada sekian ribu ya para nabi dan rasul yang kemudian dikumpulkan di Masjidil Aqsa, dan di situ dikisahkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memimpin sholat untuk bersujud kepada Allah, ya, di antara para anbiya, di antara para nabi dan para rasul Allah, yang maknanya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi berkenaan dengan kepemimpinan di antara para nabi, pemimpin penghulu di antara para anbiya, sekaligus juga pengukuhan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mengimami para nabi, khususnya di kalangan Bani Israel, para nabi di kalangan Bani Israel, ini merupakan korina bahwasanya kepemimpinan di antara orang-orang beriman yang sebelumnya dipusakai dan dipimpin oleh para nabi di kalangan Bani Israel telah diserahkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tidak hanya sekadar menjadi pemimpin penghulu di antara para nabi, tapi sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin dan penghulu di antara orang-orang beriman di akhir zaman. Karena apa? Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khataman nabiyyin, ya, sebagai penutup para nabi. Maka dari situlah kemudian kita bisa mengetahui keberadaan dari Baitul Maqdis, keberadaan dari Yerusalem, keberadaan dari Palestina dengan keberadaan kemuliaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Ini menjadi ya kemuliaan, pemusakaannya, kepemimpinannya, dan juga anugerah untuk memuliakan, menjaga, melindungi, dan memimpin. Keberadaan Aqsa di dalamnya hanya diperuntukkan untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dan kepada umatnya. Ini yang kemudian ya merupakan kajian di antara para mufassirin berkenaan dengan kisah ya yang itu kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas, berbicara berkenaan dengan keberadaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin para anbiya ketika menunaikan ibadah, menunaikan sholat, menunaikan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Aqsa, di masjid ketiga tersuci di antara kaum muslim. Itu yang berbicara berkenaan dengan ya ibrah, pelajaran dari peristiwa Isra Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika peristiwa Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju Sidratul Muntaha, maka kita juga akan mengetahui apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip di dalam kitab Al-Musnad yang dihimpun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia luar biasa kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bersabda, Innallaha jawaliyal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghamparkan bumi kepada kami. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian baginda Nabi melanjutkan bahwasanya ketika ya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi kepada kami bisa menyaksikan apa yang ada di permukaan bumi tadi. Ya, bahkan Rasul katakan maghribaha ya al masyriqah, bahwa kami itu bisa menyaksikan bagian baratnya hingga bagian timurnya. Wa atanil kadzaini, dan kami pun dianugerahi dua perbendaharaan, al-ahmar wa al-abyad. Rasul katakan bahwasanya beliau dianugerahi dua perbendaharaan yang terlihat di permukaan bumi tadi, al-ahmar wa al-abyad, yaitu merah dan putih. Apa makna merah dan putih ini? Maka para mufassirin menyatakan bahwa merah dan putih itu adalah al-kanz. Al-kanz itu maknanya adalah perbendaharaan bumi. Wa atanil kanzaini al-ahmar wa al-abyad. Kami telah dianugerahi dua perbendaharaan bumi, yaitu merah dan putih. Maka merah dan putih itu adalah maknanya adalah perbendaharaan dunia, kekuasaan dunia, imperium dunia pada saat itu. Dan pada masa di mana baginda Nabi bermi'raj ke Sidratul Muntaha, perbendaharaan kekuasaan dunia, peradaban dunia, imperium dunia, merah dan putih itu ditandai dengan istana merah, istana putih, kuasa merah, kuasa putih, mata uang merah, mata uang putih, mata uang dinar, mata uang dirham. Ya, dinar itu adalah emas, mata uangnya Imperium Romawi Bizantium di kota Konstantinopel, sedangkan logam mulia berwarna putih, dirham itu adalah mata uang perak, kekuasaan dari Kisro Sasaniyah Persia di ibu kota Madian Ktesipon. Maka dua kekuasaan dunia itu akan direngkuh oleh baginda Nabi sebagai perbendaharaan yang itu bakal dimiliki oleh baginda Nabi dan para pewarisnya, para penerusnya, oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kita juga bisa mengetahui di antara kota Konstantinopel Romawi Bizantium dan kota Madian Ktesipon Sasaniyah Persia ada satu wilayah yang merupakan wilayah pertemuan di antara dua imperium dunia tadi, yaitu wilayah Syam yang di dalamnya ada Palestina, di dalamnya ada Baitul Maqdis, di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Maka bagian di antara dua imperium dunia itu pula yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari pemusakaan perbendaharaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pewaris dan para pengikutnya. Maka dari situ kita bisa mengetahui pasca terjadinya Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi sudah memiliki visi bagaimana kemudian merengkuh dua perbendaharaan dunia tadi dengan konsepsi Islam sebagai rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai keselamatan bagi sekalian alam. Islam itu rahmat bagi semesta. Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Maka bentuk dari amaliyah Islam sebagai rahmat itu izul Islam wal muslimun, demi untuk memuliakan, mengunggulkan, mengistimewakan Islam dan kaum muslim dengan amaliyah dakwah ilal alam wal jihad fi sabilillah, yaitu dengan menegakkan dakwah ke seluruh penjuru dunia, sekaligus juga jika seandainya amaliyah dakwah ada bentuk penentangan, bahkan para duta dakwah itu kemudian diburu untuk dibunuh, maka kemudian harus segera menegakkan jihad li'illahi kalimatillah fi sabilillah. Ini yang kemudian menjadi visi dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk membawa Islam sebagai rahmat bagi semesta. Yang dimaksud di antaranya adalah mempusakai keberadaan Baitul Maqdis di dalamnya pasca terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang merupakan mukjizat besar Muhammad SAW.
Kemudian ya segera 2 tahun berikutnya pada tahun 622 Miladiah, baginda Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib, yang kemudian di kota Yasrib tadi dinamakan menjadi Madinatun Nabi, kotanya baginda Nabi. Dan semenjak tahun 622 hingga 10 tahun berikutnya pada tahun 632, maka kedudukan Muhammad SAW menjadi pemimpin, menjadi Raisud Daulah, menjadi kepala negara di kota Madinah. Dan ketika baginda Nabi sudah menjadi sosok kepala negara, maka beliau segera menunaikan yang menjadi visinya tadi. Bagaimana visi sosok baginda Nabi itu untuk menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan amaliyah dakwah wal jihad fi sabilillah li'illahi kalimatillah. Di antaranya kalau kita perhatikan lebih lanjut, pada sekira tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan tahun ke-628 Miladiah. Di situ kita bisa mengetahui baginda Nabi Muhammad SAW mengutus duta-duta dakwah ke seluruh penjuru dunia pasca terjadinya perjanjian Hudaibiyah dan sekaligus juga terjadinya peperangan ya dengan mengenyahkan entitas Yahudi yang ada di wilayah Khaybar di Jazirah Arabia. Jazirah Arabia sepenuhnya dibebaskan dari anasir-anasir orang-orang Yahudi laknatullah. Maka semenjak tahun ke-6 Hijriah tadi, pada tahun 628 Miladiah, baginda Nabi mengutus duta dakwahnya yang namanya adalah Dihya Khalifah Al-Kalbi untuk menuju ya keberadaan kekuasaan dari The Great Heracles, yang pada waktu itu baru saja The Great Heracles menyelesaikan ya peperangannya dengan kerajaan kekisraan Sasaniyah Persia di wilayah yang kita ketahui sebagai laut ya yang ada di wilayah Jordania yang disebut sebagai Laut Mati, the Dead Sea. Dan pada waktu itu The Great Heracles disebutkan sedang berada di Baitul Maqdis, sedang berada di Palestina. Maka duta baginda Nabi ya Dihya Khalifah Al-Kalbi menyerahkan surat ya yang ditulis oleh Zaid bin Harisah, natik resmi Rasulullah SAW, yang itu kemudian baginda Nabi mendiktekan isi suratnya yang ditujukan kepada The Great Heracles atau Kaisar Heraklius yang agung, penguasa Romawi Bizantium. Dan pesannya jelas, yaitu ajakan untuk menerima Islam agar kalian menjadi orang-orang yang selamat. Dan Herakles itu kemudian mencari tahu siapa sesungguhnya Muhammad. Maka kemudian dari situ kemudian Herakles itu segera mencari tahu di antara orang-orang Arab yang pada waktu itu sedang berada di wilayah Syam. Di antara orang-orang Arab tadi ada kafilah niaganya Abi Sufyan bin Harb. Maka kemudian Abi Sufyan bin Harb diundang oleh The Great Heracles untuk bertemu dengannya sekaligus juga berdialog mendiskusikan tentang keberadaan Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Nabi Allah. Dan dialog di antara Muhammad Sallallahu Alaihi di antara The Great Heracles dengan Abi Sufyan bin Harb ya di wilayah Aelia. Aelia itu adalah wilayah Aelia Capitolina, sesuatu yang kemudian dinisbatkan keberadaan dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu semenjak tahun 325 Miladiah diposisikan sebagai provinsi Judea ya bagi kepentingan Romawi Bizantium di kota Konstantinopel. Dan keberadaan dari Baitul Maqdis atau Yerusalem maka disebut oleh orang-orang Romawi sebagai Aelia Capitolina, yang maknanya Aelia itu bentukan dari kata Ilia atau Ilah atau Yahweh atau Adonai atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Capitolina berasal dari bahasa Romawi yang menunjukkan adanya Capitol atau kota. Aelia Capitolina maknanya adalah kota Tuhan, kalau diarabkan lagi menjadi Baitul Maqdis. Jadi pelafalan Baitul Maqdis oleh orang-orang Romawi. Dan dialog di antara The Great Heracles dengan Abi Sufyan bin Harb di wilayah Aelia Capitolina atau di wilayah Palestina tadi, maka The Great Heracles menyatakan bahwasanya
keberadaan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi Allah itu sebagaimana apa yang telah kami ketahui di dalam kitab-kitab Allah terdahulu, khususnya dari keberadaan Taurahnya Musa alaihissalam ataupun Injilnya Isa bin Maryam. Artinya apa? Artinya The Great Herakles memahami ya dari jawaban-jawaban yang diungkapkan oleh Abi Sofyan bin Harb yang jujur apa adanya menjelaskan tentang dakwah Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, maka kemudian The Great Herakles membenarkan bahwa Muhammad bin Abdullah itu pasti Nabi Allah yang diutus untuk umat manusia sebagai penutup para nabi. Yang sungguh diherankan oleh The Great Herakles bahwa Nabi Allah yang terjanji, Nabi Allah yang telah disebutkan dalam kitab-kitab Allah terdahulu itu justru datang dari kalangan kalian, datang dari kalangan orang-orang Arab, bukan datang dari kalangan orang-orang Bani Ibrani atau Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Itu yang kemudian diherankan oleh The Great Herakles. Artinya apa? Artinya The Great Herakles membenarkan bahwa Muhammad yang mengaku sebagai Nabi Allah itu benar adanya, sekalipun The Great Herakles tidak mengimaninya. Karena apa? Karena The Great Herakles itu kemudian terkooptasi dengan kesombongan dirinya bahwa dirinya adalah sosok kaisar Romawi Bizantium sekaligus juga kesatria yang telah berhasil memukul mundur pasukan Sasaniyah Persia dalam perang antara Romawi menghadapi orang-orang Persia yang kemudian juga diberitakan, diabadikan di dalam Quran surat Ar-Rum terkait dengan peperangan antara Romawi menghadapi orang-orang Sasaniyah. Kemudian kita bisa mengetahui semenjak ya adanya penolakan dari The Great Herakles untuk menerima ajakan beriman berislam dari Rasulullah SAW melalui surat yang ditujukan kepada dirinya The Great Herakles oleh duta baginda Nabi yang namanya Dihya Khalifah Al-Kalbi, maka kemudian hanya berselang 1 tahun berikutnya terjadi perang dahsyat antara kaum muslim ya, pasukan Islam yang itu dipimpin kali pertama oleh Zaid bin Haritha, maulanya Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah yang dimaksud 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha mampu memorak-porandakan 200.000 pasukan Romawi Bizantium di perang Mu'tah. Perang yang kemudian menjadi awal kemenangan kaum muslim untuk segera mewujudkan visi baginda Nabi untuk membebaskan Yerusalem, membebaskan seluruh wilayah Syam. Sekalipun demikian kita bisa mengetahui di antara para panglima terbaik kaum muslim, 3 panglima perangnya seorang demi seorang meraih syahid. Setelah Zaid bin Harisah itu syahid, berikutnya tongkat komando Amirul Jihad dipegang oleh sosok di antara sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu baginda Nabi, yaitu Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Setelah Ja'far bin Abi Thalib itu syahid, maka tongkat kepemimpinan dari Amirul Jihad dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan setelah Abdullah bin Rawaha itu syahid, maka tongkat kepemimpinan berikutnya diambil alih oleh Khalid bin Walid. Dan melalui kepemimpinan dari Khalid bin Walid, perang demi perang itu kemudian dilangsungkan di wilayah Syam. Dan berikutnya pada sekira tahun 630 Miladia terjadilah perang berikutnya. Ketika apa? Ketika The Great Herakles itu kemudian menyeru kepada kalangan para elit militer Romawi Bizantium di kota Konstantinopel, khususnya kepada para kesatria praetorian untuk membalaskan dendam apa yang pernah terjadi 1 tahun sebelumnya di wilayah Mu'tah ketika 20.000 pasukan muslim mampu memorak-porandakan 200.000 pasukan Romawi. Maka saatnya lah kita membalaskan apa yang pernah terjadi setahun sebelumnya dalam perang Mu'tah. Maka ekspedisi perang Tabuk di wilayah perbatasan antara wilayah Palestina dan Jordania saat ini terjadilah peristiwa yang cukup menggemparkan. Ketika apa? Ketika The Great Herakles menghimpun kurang lebih 300.000 pasukan Romawi untuk memerangi ya pasukan kaum muslim yang pada waktu itu berangkat dari kota Madinah menuju medan perang Tabuk hanya berkekuatan sekira 30.000 pasukan saja. Tapi tentu
pasukan yang 30.000 itu lebih banyak daripada ekspedisi perang sebelumnya dalam perang Mu'tah. Dan begitu, ya The Great Herakles mendengar kabar bahwasanya pasukan muslim hanya sekitar 30.000 saja, maka dia tertawa meremehkan. Dan dia memerintahkan pasukannya untuk bergerak dari wilayah Damaskus dan wilayah Homs untuk menuju wilayah Baitul Maqdis dan segera menyeberang menuju wilayah Jordania untuk menuju medan perang Tabuk. Namun di tengah jalan, dinas intelijennya memberikan kabar bahwasanya 30.000 pasukan muslim dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah sebagai pemimpin di antara kaum muslim. Maka ketika The Great Herakles mendengar kabar bahwa 30.000 pasukan muslim yang berangkat dari kota Madinah dipimpin langsung oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian The Great Herakles itu kemudian menyatakan segera mundur teratur kembali ke pos-pos pertahanan di seluruh wilayah Syam. Jangan melayani peperangan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah. Karena sungguh tidak ada kekuatan di antara umat manusia manapun yang mampu menandingi apalagi mengalahkan kekuatan pasukan yang dipimpin oleh Nabi Allah. Itu yang membuat gentar sosok The Great Herakles. Maka akhirnya dari situlah kemudian pasukan kaum muslim ketika tiba di padang Tabuk, mereka hanya menyaksikan tempat yang kosong melompong tanpa adanya kehadiran pasukan Romawi Bizantium. Karena pasukan Romawi Bizantium telah ditarik mundur oleh panglima perangnya sekaligus juga kaisarnya sendiri, The Great Herakles, karena tidak mau menantang ataupun tidak mau meladeni peperangan yang dipimpin oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena The Great Herakles itu menyadari sepenuhnya tidak mungkin kami mampu mengalahkan kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi Allah. Karena Nabi Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diyakini oleh The Great Herakles. Maka perang Tabuk itu berhasil dimenangkan oleh kaum muslim tanpa terjadinya pertempuran. Dan di situ kita bisa mengetahui sejak itulah kemudian wilayah Syam sudah mulai satu demi satu dibebaskan oleh kaum muslim demi untuk mewujudkan visi Nabi Muhammad SAW untuk merengkuh keberadaan Baitul Maqdis sebagaimana apa yang telah terjadi pasca terjadinya peristiwa Isra dan penunaian sujud salat di Masjidil Aqsa bersama dengan para nabi di kalangan Bani Israel, bahwa kepemimpinan di antara umat manusia, bahwasanya pemusakaan keberadaan bait suci, bait Allah kedua yang ada di Yerusalem dengan keberadaan Aqsa harus dipusakai, dijaga, dihormati, dimuliakan, dilindungi oleh orang-orang beriman di akhir zaman yang dipimpin oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para pewarisnya dan para pengikutnya di kemudian hari. Itu yang kemudian terjadi. Kemudian akhirnya pada sekira tahun 632 Miladia, ekspedisi besar berikutnya baginda Nabi kemudian mengerahkan kurang lebih 120.000 pasukan di antara para sahabat yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Maka pada tahun 632 Miladiah tadi, atau tahun ke-10 Hijriah, Usama bin Zaid bin Harithah itu kemudian menuju wilayah Syam dengan satu tujuan sebagaimana pesan baginda Nabi untuk menamatkan riwayat dari kekuasaan Romawi Bizantium, sekaligus juga mempusakai keberadaan Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Namun di tengah jalan Usama bin Zaid mendengar kabar bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu telah wafat. Maka kemudian Usama bin Zaid pulang kembali ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk ikut menghormati keberadaan Muhammad SAW sebagai Nabi Allah, Rasul Allah, dan Raisud Daulah Islam di kota Madinah. Setelah kemudian baginda Nabi kemudian dikebumikan, Usama bin Zaid itu kemudian segera diberangkatkan kembali oleh khalifah yang terpilih saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang memimpin kekhalifahan Islam
ya Khulafaur Rasyidin, beliau sebagai Khalifatur Rasul, pemimpin pengganti Rasul dalam urusan kepemimpinan di antara umat Muhammad, di antara kaum muslim, ini kemudian meneruskan visi dari baginda Nabi untuk membebaskan Palestina. Maka kemudian beliau segera memberangkatkan Usama bin Zaid menuju wilayah Syam demi untuk mengusir orang-orang Romawi Bizantium dan merengkuh wilayah Palestina ke tangan pangkuan kaum muslim. Namun dalam jihad fisabilillah tadi kita bisa mengetahui ekspedisi penaklukan wilayah Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid belum sepenuhnya mendapatkan kemenangan. Hanya beberapa wilayah di wilayah Syam yang berhasil dibebaskan oleh Usama bin Zaid sampai beliau syahid di jalan Allah.